Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang cukup penting, yaitu peta bisnis NASA, yang merupakan sebuah gambaran global bisnis NASA secara keseluruhan dan arahnya. Tujuannya adalah pertama memahami bisnis NASA secara keseluruhan, arahnya, arah bisnis NASA yang akan dan sedang kita jalankan. Kemudian yang terpenting adalah mencari jalan termudah serta tercepat dalam mencapai tujuan. Nah, ini PT Natura Nusantara disingkat dengan NASA adalah perusahaan berskala nasional yang alamatnya ada di Jalan Ring Road Barat nomor 72 Sleman, Jogja. Bergerak dalam distribusi produk pertama pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Ini intinya adalah pupuk organik, ya. Kemudian kesehatan berbasis herbal dan inovasi teknologi serta kebutuhan sehari-hari. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai bisnis NASA? Yang pertama adalah tahapannya menemukan impian, ya. Karena nantinya dalam menjalankan bisnis NASA banyak sekali hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang sebetulnya tidak sederhana dan jumlahnya mungkin sangat-sangat banyak sekali dan akan sangat berat. Itu semua tidak akan mungkin dilakukan tanpa sebuah impian, tanpa sebuah target goal yang Anda setting sendiri. Ya, ini sudah saya bahas, sudah saya buat videonya bagaimana cara menemukan impian. Ya, silakan bisa dipelajari kembali di grup NASA Netpreneur. Kemudian ada 3 tahapan dalam bisnis NASA. Yang pertama adalah tahapan menjual produk, tahapan jualan produk. Terus kemudian yang kedua adalah tahap membina reseller. Kemudian masuk ke tahapan ketiga adalah tahapan membangun jaringan. Pertama kali kita bergabung dengan perusahaan ini, Anda bisa memulai bisnisnya dengan cara jualan salah satu atau keseluruhan produk yang dipasarkan oleh PT NASA dengan metode yang sudah dijelaskan melalui video terpisah, ya, bisa ditemukan di grup NASA Netpreneur. Judulnya adalah cara mulai bisnis NASA. Nah, jadi awalnya Anda tidak perlu merekrut, ya, tidak perlu melakukan perekrutan reseller untuk bergabung di bisnis ini, karena ini bukan bisnis perekrutan. Sebanyak apapun Anda merekrut orang tanpa ada penjualan produk, Anda tidak akan mendapatkan bonus atau komisi apapun. Nah, awalnya fokus jualan dengan strategi yang sudah dijelaskan di grup saya. Kita masuk ke penjelasan awal tahap jualan produk. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentunya kita harus tahu, ya, berbagai macam produk apa saja yang ada di PT NASA. Pelajari semuanya, kemudian pilihlah produk yang akan Anda pasarkan. Bisa salah satu, bisa keseluruhan. Nah, macam-macam produk ini bisa dilihat di grup NASA Netpreneur atau bisa dilihat di katalog yang ada di kit member yang warna hijau yang Anda terima ketika Anda mendaftar sebagai agen. Atau Anda juga bisa mengunjungi situsnya di www.naturanusantara.co.id. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajari bagaimana teknik jualan produk NASA yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi Anda saat ini. Ya, bisa dengan online ataupun offline, atau justru bisa dengan keduanya. Ketika Anda gaptek misalkan, tidak usah memaksakan diri Anda untuk bermain online. Ya, kemudian Anda bisa mengoptimalkan cara jualan offline. Ketika Anda tidak suka dengan bermain di lapangan, tidak usah memaksakan. Ya, cukup bermain online saja. Teknik jualan, ya, baik online maupun offline bisa juga dilihat di grup NASA Netpreneur, atau Anda bisa ikut pelatihan offline ketika Anda mungkin berada di Yogyakarta, atau bisa juga Anda meminta orang yang memperkenalkan bisnis ini untuk membuat pelatihan offline atau upline Anda, silakan. Kemudian selanjutnya adalah setelah jualan Anda stabil, hampir dikatakan tiap hari ada penjualan produk, Anda bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu membina reseller. Ketika jualan Anda belum stabil, bisa jadi ada seorang reseller yang bergabung. Nah, dalam tahap ini tetap lakukan pembinaan walaupun Anda belum bisa membuktikan bahwa Anda sukses jualan. Gak masalah, ya, tetap bina mereka dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan alat yang ada. Pertama adalah grup pelatihan online yang tentunya di dalamnya ada artikel-artikel, video, materi, dan semuanya tentang bisnis NASA, yang intinya kesemuanya itu akan mempermudah Anda dalam membina reseller Anda. Kemudian tahap kedua adalah tahap membina reseller atau membina frontline Anda.
atau orang yang langsung Anda sponsori. Reseller bisa bergabung dengan Anda melalui dua cara perekrutan. Yang pertama adalah perekrutan pasif dan kedua adalah perekrutan aktif. Perekrutan pasif yaitu reseller yang bergabung karena dulunya mereka adalah mantan customer Anda atau pemakai produk yang memang sudah merasakan khasiat dari produk PT NASA dan pada akhirnya mereka tertarik jual lagi produknya. Nah, kemudian sedangkan reseller yang melalui perekrutan aktif adalah reseller dari kalangan teman-teman Anda atau barangkali orang-orang yang baru Anda kenal, ya, yang dengan sengaja, artinya Anda menyengajakan menginformasikan bisnis NASA kepada mereka dengan strategi prospecting. Atau awalnya Anda mulai dengan update status bisnis. Pada akhirnya ada orang-orang yang kontak Anda dan inbox, kemudian menanyakan apa sih bisnis Anda. Nah, dalam tahap ini Anda melakukan prospecting. Nah, inilah yang dilakukan, yang dinamakan dengan proses perekrutan aktif. Kemudian pertanyaan yang sering muncul, apa keuntungan merekrut reseller? Nah, sebagai informasi bahwa jika Anda hanya merekrut saja tanpa melakukan pembinaan sehingga reseller Anda bisa menjual produk atau memiliki omset, maka Anda tidak mendapatkan bonus apapun. Tidak ada komisi pensponsoran, ya, tidak ada bonus perekrutan. Lain halnya jika Anda berhasil membina mereka sehingga mereka bisa jualan secara lancar, maka Anda tentunya akan mendapatkan bonus. Nanti akan kita hitung bersama. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau saya hanya jualan sendirian tanpa rekrut reseller? Ini juga sering ditanyakan. Nah, otomatis jika Anda hanya mengandalkan diri sendiri, maka Anda harus selalu mengejar yang namanya active income. Nanti juga akan kita bahas. Kemudian selanjutnya, apakah ada target penjualan reseller? Nah, tentunya ini yang mentarget diri kita sendiri, ya. Kita ingin penghasilan berapa, tentunya kita sendiri ya mentarget. Ketika mungkin Anda dalam tanda petik terpaksa bergabung, ya, karena mungkin tidak enak atau barangkali tergoda harga murah hanya untuk sekali pakai saja, tidak masalah. Tidak masalah Anda hanya sekali beli. Kemudian untuk selanjutnya Anda tidak usah melakukan pembelanjaan lagi, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tidak ada target, yang target adalah diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana jika reseller tidak aktif? Nah, ini ada aturan dalam perusahaan, dalam 2 tahun akan hangus secara otomatis kartu keanggotaannya. Kecuali Anda secara berkala mungkin sebelum habis masa keanggotaan Anda melakukan pembelanjaan, maka biasanya kartu akan otomatis perpanjang, ya, akan diperpanjang oleh admin PT. Selanjutnya, kapan harus jualan dan kapan harus rekrut reseller? Nah, ini tentunya ketika pelanggan membeli dalam jumlah banyak atau berkali-kali, tawarkan dia sebagai agen. Bagaimana kalau mereka tidak bersedia? Ya, nggak masalah, ya, bisa tetap dijadikan sebagai pelanggan Anda, sebagai konsumen, ya. Nanti akan Anda temui kasus orang yang lebih memilih harga mahal, ya, lebih memilih harga mahal daripada harga murah. Kemudian terakhir, apa itu PV, jenjang karir, rapat dan semua istilah di dalam bisnis NASA? Nah, ini akan kita bahas pada penjelasan marketing plan yang ada di dalam video ini. Kita bahas satu persatu apa keuntungan merekrut reseller. Sebelum kita bahas terlalu jauh, ya, ini ada 2 cara untuk mendapatkan penghasilan melalui bisnis NASA. Yang pertama adalah Anda bisa langsung berjualan melayani pembeli. Ya, misalkan contoh Anda menjual kristal X. Harga agen atau harga reseller adalah 100.000 dan harga jual minimal kepada konsumen adalah 200.000. Nah, selisih 100.000 inilah yang langsung masuk ke rekening Anda atau ke kantong Anda secara langsung. Ini pendapatan pertama. Kemudian pendapatan kedua adalah dengan merekrut reseller dan kemudian, nah ini tidak berhenti sampai sini, tetapi ada lanjutannya, kemudian membinanya agar mereka memiliki omset penjualan. Artinya, ketika Anda hanya merekrut saja, Anda tidak akan mendapatkan bonus apapun. Di bisnis NASA, Anda tidak diperkenankan menaikkan harga sedikit pun kepada reseller
atau domain Anda. Harga distributor berlaku untuk semua reseller, baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung. Keuntungan yang Anda dapatkan dari reseller dibagi langsung oleh PT NASA melalui rapat yang dihitung dengan marketing plan dengan prinsip keadilan. Apa itu marketing plan? Intinya, marketing plan adalah suatu strategi untuk bisa mendapatkan penghasilan secara optimal dari aktivitas membina reseller Anda yang biasanya akan Anda dapatkan tiap tanggal 20 setiap bulannya jika memenuhi syarat, yaitu tutup poin. Tutup poin adalah melakukan pembelian produk yang untuk keperluan pribadi atau dijual lagi, terserah. Silakan Anda bisa untuk dipakai sendiri atau dijual lagi. Biasanya senilai 50 PV untuk manajer ke bawah. Ya, ini peringkat nanti juga akan kita bahas macam-macam peringkat, atau 100 PV untuk silver manager ke atas. PV adalah point value, yaitu nilai yang tercantum. Itu Anda bisa buka di daftar harga distributor yang ada di dalam kit member, ya. Fungsinya untuk memperhitungkan besarnya omset penjualan produk yang dipasarkan kita dan grup reseller kita. Nah, barangkali saat ini kita belum paham, nanti insya Allah sampai akhir video insya Allah Anda akan paham ya dengan penjelasan-penjelasan saya, dan saya akan gunakan bahasa yang sederhana. Kemudian selanjutnya BV, business value, yaitu nilai untuk menentukan besarnya bonus yang berhak kita dapatkan dari perusahaan, di mana berlaku ketentuan 1 PV sama dengan 1000 PV atau Rp1.000. Nah, prinsip ini mohon diingat-ingat ya. Patokannya adalah, standarnya adalah 1 PV setara dengan 1000 PV atau Rp1.000. Sementara Anda terima dulu informasi ini, nanti insya Allah akan Anda pahami ya. Ini untuk lebih bisa memahami apa itu PV, apa itu BV. Mari kita lihat alur distribusi dalam produk konvensional. Misalkan ada sebuah sampo atau sabun atau apapun ya, produk-produk yang dipasarkan secara konvensional, maka susunannya semacam ini. Ada sebuah pabrik, dia tidak langsung menjual kepada konsumen, tetapi biasanya hanya menerima pembelanjaan dari agen pusat. Agen pusat hanya melayani agen kabupaten, kemudian ke grosir, grosir melayani warung, baru setelah itu warung melayani konsumen. Nah, misalkan ada sebuah sampo, katakanlah sebuah sampo berkualitas bagus, harganya 200.000. Inilah harga konsumen ya. Inilah harga konsumen kalau diistilahkan di dalam bisnis NASA. Nah, kemudian 50.000 ini misalkan harga pokok produksinya. Kemudian laba perusahaan adalah 20.000, sedangkan 50.000 ini ada rincian. Rinciannya adalah 50.000 ini terdiri dari biaya produksi dan iklan media. Ya, misalkan harga pokok produksinya hanya 30.000 ternyata, sedangkan 20.000 inilah iklan media yang jika kita samakan dengan bisnis NASA, ini adalah BV atau business value, nilai alokasi uang atau anggaran perusahaan yang digunakan untuk beriklan. Nah, ini kalau dalam konvensional angka 20.000 ini merupakan satu anggaran iklan, kemudian diakumulasi. Biasanya per 100.000 produksi, maka perusahaan akan menganggarkan dikalikan 20.000, total adalah 2 miliar. Nah, ini jika di bisnis NASA, 2 miliar ini adalah BV nasional. Nah, ini alur konvensional yang sudah Anda pahami bersama. Intinya adalah BV merupakan besarnya alokasi uang atau dana yang digunakan perusahaan untuk anggaran iklan. Ya, anggaran ini seharusnya digunakan perusahaan untuk iklan media, semacam televisi misalkan. Nah, tapi oleh PT NASA, uang ini utuh, ya, sehingga digunakan atau dibagikan kepada distributor atau reseller karena telah berjasa mengiklankan produk NASA, sehingga terjadi suatu penjualan walaupun bukan distributor tersebut yang melakukan penjualan langsung. Ya, contoh, ini ada sebuah jalur distribusi pemasaran di PT NASA. A ini merupakan distributor
pertama, terus kemudian dia jualan, pada akhirnya dia berhasil merekrut B sebagai reseller, kemudian B merekrut C sebagai downline-nya, kemudian C berhasil merekrut D, kemudian D punya jaringan E, sehingga E bisa menjual satu kristal I. Nah, jika kita lihat di dalam daftar harga, yang ada di daftar harga, maka tertulis satu kristal I setara dengan 22 PV atau setara dengan 22 poin. Nah, kita tahu bahwa 1 PV setara dengan 1000 PV atau 1000 rupiah. Kemudian artinya 1 kristalik 22 poin ya setara dengan 22.000 PV. Apa artinya? Artinya adalah ketika di sini E berhasil menjual 1 kristalik, maka perusahaan berjanji akan mengalokasikan uang sebesar 22.000 rupiah untuk dibagikan bukan hanya kepada E saja, tetapi kepada D, juga kepada C, kepada B, termasuk kepada A, dengan syarat tertentu ya, yang memenuhi prinsip keadilan. Itulah yang dibahas di dalam rapat di dalam marketing plan. Sehingga belum tentu ya, jika E melakukan penjualan, belum tentu menguntungkan yang di atas, belum tentu, tergantung struktur jaringan ya. Nanti akan kita bahas di dalam rapat marketing plan dengan prinsip keadilan. Kenapa perusahaan memberikan uang bukan kepada E saja, tapi juga kepada A, B, C, dan D? Karena E di sini berhasil melakukan penjualan kristalik juga karena jasa informasi dari D. E tidak akan bisa menjual kristal I kalau dia tidak mendaftar agen ya. Nah, si E ini bisa mendaftar agen karena jasa informasi dari D. Dia juga tidak sendirian, dia juga ada upline-nya yang menginformasikan, yaitu C. Saya juga tidak sendirian, ada orang-orang yang sebelumnya yang berjasa menginformasikan bahwa ini ada produk kristalik yang bisa dipasarkan. Nah, intinya perusahaan ingin memberikan uang terima kasih sebesar 22.000 rupiah ini kepada orang-orang yang berhasil berjasa menginformasikan produk-produk NASA, salah satunya adalah kristalik, sehingga pada jaringan tertentu, pada kedalaman tertentu terjadi sebuah penjualan. Intinya ini adalah uang terima kasih. Nah, seharusnya uang ini digunakan untuk anggaran iklan TV, tetapi oleh perusahaan digunakan untuk dibagi-bagikan kepada distributor atau agen. Ya, intinya adalah uang terima kasih, dan A, B, C, D, dan E ini adalah dianggap artisnya. Ya, kalau produk konvensional membayar iklan di televisi, mereka juga akan membayar artisnya. Tetapi di dalam bisnis NASA, distributor inilah yang menjadi artis atau bintang iklannya. Kemudian mari kita bahas tentang marketing plan. Marketing plan adalah strategi untuk bisa mendapatkan penghasilan secara optimal, secara maksimal. Nah, misal di sini salah satu rapat yang ada di NASA adalah rapat pengembangan. Ya, barangkali kalau teman-teman melihat videonya Pak Ali atau barangkali membuka bukunya, barangkali akan sedikit bingung. Nah, ini ada sebuah tabel rapat pengembangan yang bisa teman-teman buka di dalam buku katalog produk NASA yang ada di dalam Guide Member, tepatnya kurang lebih di halaman 16. Itu ada rapat pengembangan. Masing-masing sudah ditentukan. Ada 50 PV akan mendapatkan persentase 10%, 500 PV mendapatkan 13%, 1000 PV 16%, 2000 PV 19%, dan seterusnya hingga 100.000 PV mendapatkan persentase 32%. Mari kita lihat dan kita hitung bagaimana cara menghitung rabat ya. Misalkan pada bulan Januari Anda berjualan sendiri. Nah, ini juga termasuk menjawab pertanyaan Anda, bagaimana kalau saya jualan sendiri tanpa merekrut reseller. Ini kita bahas di sini, ada jawabannya. Misalkan Januari Anda mulai bergabung di PT NASA, kemudian Anda mulai jualan sendiri, kemudian Anda berhasil menjual sebanyak 46 kristal I. Nah, jadi totalnya adalah karena satu kristal I nilainya 22 PV, maka dikalikan 46, maka Anda mendapatkan 1012 PV. Nah, kita lihat posisi 1012 PV ada di berapa persen? Karena lebih dari 1000 tetapi kurang dari 2000, maka posisinya ada di 16%.
Berarti 16% dikalikan 1012 PV, karena 1 PV setara 1000 PV, maka dikalikan 1000 PV. Totalnya adalah Anda mendapatkan rabat sebesar Rp161.920. Ini yang akan Anda terima di tanggal 20. Ya. Jadi pada bulan Januari Anda mendapatkan 2 penghasilan. Pertama, penghasilan secara langsung atau rabat langsung, yaitu berhasil menjual 46 kristal X. Jika Anda asumsinya per buahnya mendapatkan keuntungan 100.000, maka Anda langsung mengantongi uang ada di dalam rekening Rp4.600.000. Ya, karena 1 kristal X-nya Anda untung Rp100.000. Nah, tetapi masih ada bonus tambahan. Ya, rabat tambahan dari rabat pengembangan, yaitu sebesar Rp161.920. Ini yang akan langsung masuk ke rekening Anda. Inilah yang dinamakan dengan passive income. Barangkali untuk awal angkanya sangat kecil ya. Barangkali Anda melihatnya bisnis yang tidak berpotensi. Tapi mari kita lihat perkembangan di bulan Februari. Anda masih senang jualan sendirian. Nah, ini Anda sudah mulai terlatih, Anda sudah mulai bisa meningkatkan teknik closing. Akhirnya Anda bisa menjual 90 kristal X. Nah, ini ada peningkatan ya. Nah, totalnya adalah 22 PV kali 90. Ternyata Anda mendapatkan 1980 poin. Nah, tetapi di sini karena Anda tidak memahami marketing plan, ya, Anda belum memahami marketing plan, belum membaca bukunya, maka posisi Anda kita lihat di dalam tabel 1980. Ya. Lebih dari 1000 tetapi kurang dari 2000. Ya, posisi Anda di 16% tetap. Ya. Padahal seandainya Anda tahu marketing plan, Anda bisa menggenapkan angka 1980 ini dengan menjual 1 kristal X saja lagi. Ya. Jadi Anda bisa menjual 91 kristal X, maka posisi Anda adalah di 2000 lebih. Anda akan mendapatkan 19%. Tetapi karena masih kurang 20 poin, ya, maka angkanya masuk ke 16%, kemudian dikalikan 1980, dikalikan 1000 PV, maka rabat yang masuk ke rekening Anda tanggal 20 sebesar 316.800. Nah, ini merupakan suatu kerugian jika Anda tidak memahami marketing plan. Ya, oleh karena itu, di awal saya sampaikan, marketing plan sebetulnya adalah strategi untuk bisa mendapatkan penghasilan secara optimal, khususnya penghasilan dari rabat atau sisi passive income. Nah, kemudian di bulan Maret, ya, Anda ini mulai mendapatkan repeat order dari pelanggan-pelanggan lama Anda, dari pelanggan bulan Januari misalnya. Ini mulai banyak yang repeat order, ada yang kristal X-nya patah, ada yang kristal X-nya dicuri, kemudian ada yang habis kristal X-nya, ada yang mungkin barangkali membelikan untuk keluarganya dan sebagainya, maka Anda bisa menjual sebanyak 228 kristal X. Nah, totalnya ini cukup banyak ya. Jadi 22 kali 228, totalnya 5016. Nah, kita lihat posisi poin Anda, ya, persentasenya ada di berapa? 22%. Nah, jadi cukup mudah perhitungannya di sini ketika Anda bisa menjual sendirian. Nah, ini belum rekrut reseller ya, belum ada reseller yang bergabung. Jadi totalnya 22% dikalikan 5016 kalikan 1000. Pada tanggal 20 Anda akan mendapatkan transferan dari perusahaan langsung dari PT NASA sebesar 1.103.520. Nah, ini insya Allah cukup mudah dipahami. Kemudian kita lihat kerugian jualan sendiri. Bahwa suatu saat ya di bulan April Anda terlena ya, karena sebelumnya Anda sudah berhasil menjual 228 kristal X. Artinya Anda sudah memiliki tabungan katakanlah 22.800.000 rupiah. Nah, Anda kemudian terlena ya. Anda belum merekrut reseller, Anda belum membina jaringan, Anda sudah kemudian memutuskan untuk jalan-jalan misalkan, jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota misalkan, dengan berbekal tabungan yang sudah Anda miliki. Nah, pada akhirnya Anda liburan jualan selama sebulan, katakanlah misalkan. Nah, ternyata Anda hanya bisa menjual 2 kristal X saja. Total adalah 44 PV. Nah, di sini untuk mendapatkan rabat pengembangan minimal 50 PV, 10%. Tetapi karena Anda belum memahami marketing plan,
maka di sini Anda tidak mendapatkan rabat apapun, artinya 0. Ya, di sini bisa kita lihat kerugian jualan sendiri. Ketika Anda berhenti jualan, otomatis penghasilan Anda akan terhenti. Kemudian di bulan Mei, Anda mulai mempelajari marketing plan dan Anda mulai menyadari potensi dengan merekrut reseller nih, potensi keuntungan merekrut reseller. Nah, kemudian Anda mulai semangat jualan walaupun ternyata hanya mentok di penjualan 500 PV, ya. Ini tidak saya katakan kristalik, tetapi saya gunakan PV, ya, patokannya PV. Masing-masing produk yang ada di PT Nasi itu adalah semuanya produk berpoin, ya. Walaupun ada beberapa produk tertentu yang tidak berpoin, misalkan kaos, kemudian topi dan lain sebagainya, itu tidak berpoin. Nah, khusus produk-produk yang dijual kepada konsumen semuanya hampir semuanya berpoin, ya. Ada Crystal X punya poin 22, kemudian ada Herbastamin punya poin 20, ada Moreskin kalau tidak salah poinnya 60 kalau tidak salah. Ada kecap NASA, ya, walaupun harganya hanya Rp8.000 tetapi punya poin, ya, 1 poin. Nah, poin inilah yang akan diakumulasikan untuk nantinya dipertimbangkan sebagai perhitungan bonus. Nah, misalkan di bulan Mei Anda berhasil hanya menjual 500 PV. Nah, jika ingin omset penjualan Anda besar, maka juallah semua produk yang ada di PT NASA, karena semua produk berpoin. Nah, kemudian pada waktu bersamaan Anda berhasil merekrut 3 orang sekaligus. Ini A adalah Anda, kemudian B, ya, misalkan B ini adalah Budi, kemudian C ini adalah Cynthia, dan D adalah Dion misalkan. Kemudian saat yang bersamaan Budi berhasil menjual 1000 PV. Ternyata dia adalah orang yang pintar, punya online shop, ya, terbiasa menjual produk-produk secara online. Dan dia mendapatkan 1000 PV, ya. Terus kemudian berapa persentase yang ada di sini kita lihat, ya. Ini besarnya adalah 16%. 16%. Terus kemudian C, Cynthia ini berhasil menjual 3000 PV. 3000 PV kita lihat posisinya ada di, karena lebih dari 2000 kurang dari 5000, maka posisinya ada di 19%. Kemudian Dion berhasil menjual total 5000 PV. Nah, ini kita genapkan saja biar mudah perhitungannya. 5000 PV kita lihat posisinya ada di mana? Pas ada di 22%. Nah, mari kita hitung bagaimana cara menghitung rapat pengembangan. Nah, kita lihat di sini omset grup kita, ya, ini adalah 9.500. Dari mana? Dari total penjualan seluruh grup kita. Misalkan ini 5.000 ditambah 3.000 ditambah 1.000 ditambah 500. Total adalah 9.500. Ini adalah total omset grup kita sendiri. Kita lihat persentasenya ada di angka 22%. Nah, bagaimana cara menghitung rabatnya? Pertama adalah kita hitung rabat pribadi kita. Kita mendapatkan 22%. Dikalikan 500 PV, karena ini penjualan pribadi, ya. Tidak dikalikan dengan 9.500. Memang betul 9.500 ini adalah omset grup kita, tetapi tidak semuanya ini merupakan haknya kita. Ini ada haknya orang lain. Sehingga dikalikan 500 PV, kemudian dikalikan 1000 PV, ya, ini selalu dikalikan 1000 PV, karena 1 PV setara 1000 PV, totalnya adalah 110.000. Pertanyaannya, apakah kita hanya mendapatkan rabat 110.000 ini? Tentu tidak, ya. Tentu perusahaan akan memberikan uang terima kasih atau jasa karena Anda berhasil merekrut atau menginformasikan bisnis ini kepada B, sehingga B berhasil menjual 1000 PV. Nah, oleh karena itu perusahaan akan menghargai, ya, jasa Anda, dan di sini Anda punya peran serta dalam mengembangkan poin B, walaupun sebetulnya B yang jualan. Mari kita lihat berapa yang akan kita dapatkan dari membina B, ya. Totalnya adalah 6%. Dari mana 6%? Kita lihat di sini 6%, padahal di sini 16%. Ya, ternyata selisih, ya. Kita bisa hitung selisihnya 22% dikurangi 16%. Ya, totalnya adalah 6%.
Kenapa tidak menggunakan 16%? Karena 16% ini adalah haknya B, ya. Ini tidak semuanya haknya kita, tetapi ini juga haknya B. Sehingga 6% dikalikan total omset B adalah 1000 PV, 1000 dikalikan 1000 totalnya adalah 60.000. Kemudian sama dengan C, berapa bonus yang bisa kita dapatkan dari perusahaan karena perusahaan menghargai kita karena berhasil menginformasikan bisnis ini kepada C, ya. Totalnya adalah 22% dikurangi 19%, hasilnya adalah 3%. 3% dikalikan omset C, di sini 3000 PV, kemudian dikalikan 1000 PV, hasilnya adalah 90.000. Nah, kemudian berapa rapat yang kita dapatkan dari D? Nah, ternyata rapatnya adalah 0. Ya, kenapa? Karena posisinya sama. D ini mendapatkan persentase 5000 PV. Kita lihat posisi 5000 ada di 22%. Sedangkan 22% ini juga merupakan omset grup kita. Ya, 22% dikurangi 22%. Hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita tidak akan mendapatkan apapun, ya, tidak mendapatkan bonus apapun dari D. Karena apa? Karena persentasenya sama. Nah, dari perhitungan ini sangat jelas, ya. Ini bisa membantah bahwa bisnis ini menguntungkan di atas. Belum tentu, ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa bisnis ini belum tentu menguntungkan di atas. Buktinya apa? Buktinya di sini dia adalah jaringan kita yang paling berkembang dan dia belum tentu menguntungkan kita, ya, karena persentasenya sama. Sehingga kita tanggal 20 hanya mendapatkan rapat sebesar Rp260.000. Jika ada yang tanya bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari D, nah di sini ada strategi, yaitu kita bisa meningkatkan penjualan pribadi senilai tambahan 500 PV, sehingga di sini angkanya menjadi 10.000, ya. Ketika ini berubah menjadi 10.000 PV karena kita berhasil menambah penjualan senilai 500 PV, maka di sini jadi 10.000. Kita lihat angkanya di sini 10.000 PV, kita sudah mendapatkan 24%. Sehingga 24% ketika dikurangi dengan omset D 22%, kita masih punya selisih 2%. Nah, 2% ini dikalikan 5.000 PV, dikalikan 1.000 PV, maka paling tidak kita mendapatkan 100.000 PV dari D. Seandainya kita bisa meningkatkan penjualan senilai 500 PV. Kemudian keuntungan membina reseller. Nah, ini bukan hanya mengajari saja, bukan hanya membina reseller secara langsung, tetapi membangun jaringan reseller. Misalkan di bulan Desember, jaringan Anda semakin besar, ya. Budi, Cynthia, dan Dion ini semakin besar. Mereka tentunya juga tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja dengan reseller-reseller mereka. Dan pada akhirnya mereka punya poin 10.000 poin, 20.000 poin, 50.000 poin, dan Anda sendiri hanya bisa menjual setara 5 herbastamin atau setara 5 kristalik yang totalnya adalah 100 poin. Nah, di sini bisa kita lihat berapa omset grup Anda. Omset grup Anda kita hitung 50.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000 ditambah omset Anda pribadi adalah 80.100. Berarti Anda di posisi ini 31%, ya, bisa dipahami, ya. Nah, sedangkan B ada di posisi 24% karena ada di angka 10.000. Kemudian C ada di angka 27% karena ada di 20.000 poin. Kemudian D mendapatkan 29%. Perhitungannya sama dengan seperti tadi. Selisih, ya, kita hitung selisihnya. Maka kita akan mendapatkan rabat pribadi sebesar 31.000, dari B kita mendapatkan 700.000, dari C mendapatkan 800.000, dari D kita sudah punya selisih, ya. Karena omset grup kita berkembang, prosentasenya punya selisih. 31% dikurangi 29. Kita punya 2% dikalikan 50.000 dikalikan 1.000. Total kita mendapatkan rabat 2.531.000. Nah, uang inilah yang akan ditransfer kepada Anda di tanggal 20
ya, di tanggal 20 Anda mendapatkan passive income 2.531.000 walaupun Anda hanya menjual setara 5 kristal X saja. Nah, ini baru berbicara 3 jaringan. Bagaimana kalau misalkan kita semakin mengembangkan jaringan, kemudian jaringan-jaringan kita semakin besar. Nah, kemudian yang jelas ini adalah sesuai dengan prinsip keadilan. Sebesar apapun jaringan Anda, jika Anda hanya bisa membina satu kaki saja, misalkan Anda hanya bisa menjual 5 kristal X saja, tetapi Anda hanya mempunyai satu reseller, walaupun reseller itu seorang master sekalipun yang bisa menjual 100.000 PV. Nah, ini berapa kalau dibuat kristal X ya, kalau dikonversi ke kristal X, maka ini akan terjual banyak sekali ya, angka 100.000 PV. Nah, walaupun terjadi semacam ini, maka kita bisa lihat omset grup Anda adalah 10.100, 32%, sedangkan omset jaringan dari B 32%. Minus ya, 0 ya, 32% kurangi 32%. Rapat pengembangan Anda adalah 0. Nah, ini suatu sistem yang adil. Jadi belum tentu jaringan bawah Anda menguntungkan Anda. Ada syarat tertentu, minimal 2 kaki jalan atau 2 jaringan jalan. Nah, ini dengan 3 jaringan jalan Anda akan mendapatkan bonus. Sebetulnya minimal 2. Ya, idealnya adalah Anda mempunyai 6 kaki aktif atau sampai 9, 6 sampai 9. Maka bonus Anda akan optimal jika semuanya seimbang. Contoh, di sini ada sebuah filosofi sumur NASA. NASA memberikan minimal 7 rabat atau bonus dalam marketing plan. Bukan hanya rapat pengembangan saja, tetapi ada rapat-rapat lain. Ada rapat karir, ada rapat kepemimpinan, ada breakaway, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah filosofi sumur NASA yang menggambarkan bahwa belum tentu orang yang pertama kali bergabung dia akan mendapatkan keuntungan paling tinggi. Bisa jadi distributor yang baru bergabung belum lama dia mendapatkan keuntungan yang terbanyak. Di sini bisa dilihat ya. Ini angka inisial ini merupakan sebuah jenjang karir yang ada di NASA. M itu adalah manager. Ini manager ke-1, ini manager kedua. Ini adalah silver manager, gold manager, pearl manager, emerald manager, double diamond director maksud saya, kemudian executive diamond director, kemudian double diamond director, kemudian crown diamond director. Nah, ini adalah peringkat jenjang karir tertinggi di NASA yang bisa Anda tempuh ya. Paling cepat bisa ditempuh dalam waktu 1 tahun ya, dan itu sudah saya buktikan sendiri dengan langkah dan cara yang sederhana, dan saya yakin teman-teman semuanya bisa meniru cara saya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa penghasilan tertinggi atau peringkat tertinggi justru ada di kedalaman. Jadi ini intinya adalah membantah bahwa bisnis ini menguntungkan di atas. Belum tentu. Nah, dalam sistem marketing plan NASA punya filosofi bahwa ini adalah merupakan kaki terbesar ya, atau jaringan terbesar. Contohnya manajer 1 merekrut manajer 2. Kemudian mereka berkembang hingga pada akhirnya sampai ke jaringan seperti ini. Nah, ini merupakan yang biru ini merupakan kaki terbesar. Ini adalah merupakan ibarat sebuah sumur yang merupakan sebuah sumur yang punya air ya, yang penuh dan dalam. Nah, tetapi filosofinya air ini tidak akan bisa kita ambil tanpa adanya ember. Ya, kalau kita tidak punya ember, maka kita tidak akan mampu mengambil air tersebut. Nah, di dalam marketing plan NASA, embernya itu adalah kaki-kaki yang di luar kaki utama atau di luar jaringan utama yang punya nilai yang besar. Ya, ini adalah ember-embernya. Ya. Kalau misalkan yang kuning atau oranye ini kita tutup, ya, semuanya adalah satu jalur seperti ini, maka tidak akan pernah ada penghasilan yang diterima oleh masing-masing orang. Tergantung. Contoh sederhana begini, saya gambarkan dengan bahasa yang sederhana. Manajer 1 ini berhasil merekrut manajer 2. Dia mempunyai omset tertentu ya, tetapi di sini manajer 1 dia tidak mendapatkan bonus apapun ya, kecuali dia jualan saja. Dia mendapatkan keuntungan dari jualan. Tetapi dari bonus passive income, dari rabat seperti yang sebelum ini
saya jelaskan, dia tidak akan pernah mendapatkan apapun, ya. Jadi manajer 1 tidak akan mendapatkan apapun. Karena apa? Dia hanya membina satu kaki saja. Dia hanya membina satu kaki. Terus kemudian perusahaan mulai menghargai manajer 2. Karena manajer 2 di sini sudah berhasil membuktikan bahwa dia bisa bekerja, yaitu bisa bekerja melebar. Nah, inilah yang dikategorikan dengan bekerja melebar. Ya, bisa kita zoom di sini. Ini bekerja melebar, ya. Terus kemudian dengan omset yang terbatas 500 poin. Semakin banyak kita bekerja melebar dengan omset yang semakin tinggi, ini 5K adalah 5.000, ya, 5.000. Terus kemudian maka kita akan mendapatkan bisa mengambil air dari sumur yang kita buat, ya, yang kita punyai, kita bisa mengambil. Semakin banyak dan semakin besar omset dari jaringan kita, ini adalah adalah side volume, ya, bisa kita istilahkan dengan side volume, maka kita akan mendapatkan bonus semakin besar. Apalagi kalau semua kaki adalah seimbang. Contoh di sini penghasilan terbesar adalah di kedalaman dengan peringkat Crown Diamond Director. Di sini sang Crown Diamond Director dia punya 6 kaki yang seimbang, ya, yang besarnya hampir sama, yaitu 30.000 poin. Hampir semuanya sama. Tidak harus sama persis, tetapi paling tidak seimbang. Maka penghasilan tertinggi akan didapatkannya, ya. Karena di sini dia sudah punya sumur yang dalam, kemudian juga diimbangi dengan ember-ember yang banyak dan besar. Maka dia berhasil mendapatkan bonus yang tinggi. Berbeda dengan manajer yang pertama, ya. Kalau seandainya manajer ini kemudian dia protes kepada perusahaan, "Pak, saya seharusnya mendapatkan bonus tertinggi. Kenapa? Karena saya berhasil membangun satu jaringan besar sehingga di sini berkembang hingga total ada banyak orang yang bergabung. Itu karena jasa saya." Nah, jika ada orang yang berkata semacam ini, tentu ini adalah merupakan hal yang lucu, ya. Kalau memang terjadinya suatu jaringan yang besar ini merupakan jasanya dari manajer 1, kenapa dia hanya membangun satu kaki saja? Ya. Kalau memang dia merasa bisa bekerja, tentunya dia akan membuat kaki-kaki yang lain, ya, jaringan-jaringan yang lain. Artinya, dia hanya membuat satu jaringan ini, dia hanya mendapatkan faktor keberuntungan saja. Pas beruntung saja dapat manajer 2. Manajer 2 juga beruntung, pas lagi untung saja dapat manajer, dapat silver manager dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga di sini akan terlihat siapa orang yang bisa bekerja, yaitu mereka yang bisa membangun 6 kaki yang omsetnya hampir sama. Nah, inilah filosofi dalam bisnis NASA, ya. Belum tentu orang yang pertama kali bergabung dia akan mendapatkan penghasilan optimal, tetapi orang yang bisa membangun 6 kaki yang dengan omset yang hampir sama, dia akan mendapatkan bonus yang optimal. Nah, filosofinya adalah siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan keuntungan, dan tentu yang lebih dulu bergabung paling untung. Bisa jadi yang baru gabung mendapatkan bonus terbesar, hanya membina satu agen tidak mendapatkan bonus. Kemudian pertanyaan yang sering muncul, bagaimana kalau semua orang jadi agen dan tidak ada lagi yang diajak jadi distributor? Nah, ini sering kali muncul, ya. Padahal ini sebuah pertanyaan yang lucu bagi saya. Bagaimana kalau semua orang jadi agen? Nah, orang yang bertanya ini pasti lupa bahwa manusia adalah selalu berkembang biak dan selalu tumbuh. Percepatan perekrutan tidak akan mungkin atau mustahil mengalahkan pertumbuhan penduduk, bahkan setingkat kecamatan. Silakan bisa Anda buktikan. Ya, faktanya tidak akan pernah terjadi dalam suatu wilayah orangnya habis semuanya bergabung menjadi distributor, ya. Silakan Anda buktikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau semua orang tahu produk NASA? Nah, justru ini semakin bagus. Semakin produk NASA terkenal, kita akan semakin mudah menjualnya. Kemudian bagaimana kalau semua orang yang sudah gabung ingin mendapatkan passive income dan berhenti jualan? Ya, seperti tadi, seperti dalam kasus perhitungan rapat pengembangan, kita hanya
bisa menjual senilai 100 PV, tetapi jaringan kita bisa menjual 10.000 PV, ada yang 50.000 PV dan lain sebagainya. Nah, sebagai bahan renungan bahwa tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin, jika kita mempunyai jaringan yang banyak, misalkan 1.000 orang, semuanya secara serempak, secara kompak, bersama-sama ingin berhenti jualan secara bareng-bareng. Tidak mungkin, ya. Saya katakan mustahil. Anda bisa buktikan ketika orang sudah menemukan sebuah momentum bisnis dalam bisnis NASA, walaupun dia dipaksa untuk berhenti jualan, saya jamin dia tidak akan mau. Walaupun barangkali Anda bayar 10 juta sekalipun, ketika orang ini sudah nikmat jualan, dipaksa pun untuk berhenti tidak akan mau. Ya. Kalaupun seandainya ada orang yang ingin berhenti jualan karena sudah mendapatkan passive income, tentunya ini tidak secara bersamaan tetapi bergantian. Barangkali dari mulai orang-orang yang dulu awalnya bergabung duluan, terus kemudian disusul selanjutnya dan disusul generasi yang terakhir-terakhir, bisa jadi semacam itu. Seandainya semuanya kompak bersama, di sini ada satu sistem yaitu 100% memakai produk. Ya, jadi duplikasi yang kita terapkan adalah duplikasi 100% pemakai produk. Sehingga ketika semuanya sepakat untuk berhenti jualan, maka masih ada produk pendukung dari NASA, semacam kecap, teh, kemudian kopi dan lain sebagainya yang digunakan untuk dikonsumsi oleh para reseller, sehingga perusahaan akan melihat dalam jaringan kita tetap ada perputaran penjualan produk, sehingga bisa dipastikan kita tetap mendapatkan passive income. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana menghadapi pesaing produk NASA yang kualitasnya lebih bagus, atau bahkan menghadapi persaingan pasar bebas tahun 2015. Ya, ini juga bisa terbantahkan, bisa terjawab. Ya, itulah salah satu alasan kenapa kita perlu untuk membangun sistem. Jika sistem kita sudah jalan, insya Allah tidak akan jadi masalah walaupun ada persaingan pasar bebas. Walaupun muncul satu produk yang menyaingi produk NASA, misalkan satu produk yang menyaingi Crystal X misalkan, walaupun kualitasnya 1000 kali lipat lebih bagus dari Crystal X, maka tidak masalah seandainya kita sudah membuat satu sistem. Nah, oleh karena itu marilah kita membangun passive income dengan membina dan membangun jaringan reseller. Ya, penghasilan kita tahu ada dua. Pertama adalah active income, adalah penghasilan yang didapatkan dari aktivitas jualan. Ciri-cirinya harus selalu bekerja. Ketika berhenti bekerja, berhenti juga penghasilan kita, dan otomatis penghasilan terbatas. Sedangkan passive income adalah penghasilan yang didapatkan dari membangun sistem otomatis. Cukup bekerja di awal saja sambil membangun sistem reseller. Jika sistem sudah berjalan, ketika berhenti bekerja, penghasilan tetap mengalir dan punya potensi penghasilan tanpa batas. Nah, bonus atau passive income Anda akan semakin besar seiring perkembangan reseller Anda yang makin bertambah dan semakin banyak dalam menjual produk. Faktanya, orang yang ahli jualan, seorang master reseller, tanpa membangun sistem jaringan reseller, suatu saat akan tergusur atau kalah oleh para agen atau distributor yang membangun sistem jaringan, walaupun dia adalah orang yang biasa saja atau orang yang tidak mahir dalam melakukan jualan. Jika saat ini Anda sudah memahami potensi dan keuntungan membangun reseller, mari segera lakukan perekrutan aktif atau lakukan prospecting. Bukan kemudian hanya menunggu saja dari customer Anda, kemudian setelah merasakan produknya bagus, dia mendaftar sebagai reseller. Ini adalah perekrutan pasif. Mari aktif melakukan prospecting atau melakukan jemput bola. Ya, jemput bola artinya lakukan prospecting dimanapun, kapanpun Anda berada, lakukan prospecting dengan cara elegan, dengan teknik yang sudah saya share di grup. Kemudian dengan cara elegan, yang intinya Anda cukup menginformasikan bisnis NASA kepada orang lain, sehingga diharapkan nantinya Anda tidak menyesal ketika Anda terlambat melakukan prospecting. Tahu-tahu saudara Anda sendiri, teman Anda sendiri sudah bergabung di jaringan lain, karena mereka tidak tahu bahwa Anda ternyata juga sebagai distributor NASA.
Kemudian tahap selanjutnya adalah membangun jaringan. Ya, pada awalnya mungkin Anda sendirian, karena Anda disiplin melakukan tugas-tugas yang ada di grup, maka bisa jadi suatu saat akan terbentuk ribuan jaringan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin suatu saat akan terbentuk jaringan besar dalam bisnis Anda? 1000 reseller, 10.000 reseller, bahkan 1 juta? Ini Anda sendiri yang akan bisa menjawab. Jika Anda merasa sangat berat, mari kita lihat dan dengarkan satu ilustrasi dari sebuah kisah jam. Ya, ketika jam dibuat oleh pembuatnya, sang pembuat bertanya kepada jam, "Wahai jam, apakah engkau sanggup berdetak sebanyak 31 juta kali dalam 1 tahun?" Kemudian si jam kaget luar biasa dan menjawab, "Ampun Tuan, saya kira saya tidak punya kemampuan sehebat itu. Lihat saja badan saya begini tipis, jarum-jarum saya yang ringkih, tidak mungkin." Kembali si pembuat jam bertanya, "Nah kalau gitu, apakah kamu mampu berdetak sebanyak 86.000 kali dalam sehari?" Si jam kembali menjawab dengan ragu-ragu, "Saya rasa kekuatan saya belum sampai sehebat itu Tuan." Kemudian dengan sabar pembuat jam kembali bertanya, "Bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam?" Si jam tetap belum menyanggupi. Dia menjawab, "Belum pernah terfikir olehku. Saya rasa belum sanggup." Akhirnya dengan bijak, si pembuat jam bertanya lagi, "Begini saja, apakah kamu sanggup jika berdetak 1 kali tiap detiknya?" Maka dengan mantap dan yakin, sang jam ini menjawab, "Nah, kalau ini saya sanggup Tuan." Intinya, satu langkah besar dimulai dari satu langkah kecil. Sama halnya ketika kita membangun bisnis NASA, pada awalnya Anda tidak perlu berpikir bagaimana membangun 1000 reseller. Cita-cita tetap ada, tetapi tidak perlu memikirkan bagaimana caranya. Ikuti saja langkah-langkah yang ada di pelatihan. Karena sebetulnya ribuan reseller cukup berawal dari diri kita sendiri. Untuk membangun ribuan reseller, cukup lakukan langkah sederhana. Pertama adalah tahapnya cari keuntungan melalui menjual produknya kepada konsumen. Kemudian gunakan produk NASA untuk keperluan pribadi, semacam teh, kecap, sabun, deterjen, kopi, susu, herbal, dan lain sebagainya untuk menjaga stamina. Kemudian tawarkan keagenan bagi pelanggan yang beli lebih dari 1 kali atau pembeli yang membeli produknya dalam jumlah yang cukup banyak. Atau ini bisa kita lakukan dengan teknik prospecting. Kemudian selanjutnya adalah ajari orang tersebut atau agen yang mendaftar melakukan hal yang sama dengan aktivitas kita. Inilah yang dinamakan dengan duplikasi. Nah, untuk menjaga semangat kita dalam berbisnis jangka panjang, karena konsep bisnis NASA inilah bukan konsep jangka pendek tetapi jangka panjang. Pertama, fokus kepada impian dan pahami hukum rata-rata. Hukum rata-rata terbagi 2. Pertama, hukum rata-rata yang berkaitan dengan penjualan produk. Yang kedua adalah hukum rata-rata berkaitan dengan perekrutan reseller. Tujuan memahami hukum rata-rata memudahkan Anda dalam melihat peta penjualan produk atau perekrutan reseller, perekrutan distributor baru dalam rangka pengembangan bisnis NASA atau peningkatan omset Anda. Contoh, di sini saya jelaskan hukum rata-rata penjualan produk. Jika Anda terus melakukan penjualan secara rutin dalam jangka panjang, maka Anda akan menemukan hukum rata-rata penjualan. Misalkan, tiap kali Anda update status atau menginformasikan produknya kepada 50 orang saja. Nah, yang positif, yang merespon positif terhadap produk Anda misalkan 20 orang. 10 orang janji pesan lain waktu, dan yang beli ternyata hanya 1 orang saja. Nah, maka bisa dibuat hukum rata-rata, yaitu 50, 20, 10, 1. Masing-masing orang tentunya akan menemukan hukum rata-rata yang berbeda. Dan bisa jadi ini akan berubah seiring meningkatnya keahlian Anda dalam jualan, terutama semakin tingginya jam terbang Anda melakukan teknik closing. Mungkin suatu saat hukum rata-rata penjualan Anda adalah 50, 30, 15, 5. Maksudnya, dari 50 orang yang Anda informasikan produk NASA, 30 orang positif, 15 orang janji transfer, dan memutuskan beli 5 orang, bahkan 10 orang. Nah, semakin banyak kita layani konsumen, juga akan ketemu hukum rata-rata konsumen yang nantinya ketika cocok produknya dia mendaftar sebagai reseller karena sudah merasakan khasiat produknya. Nah, aplikasi hukum rata-rata penjualan produk misalkan ini. Jika Anda sudah mempunyai standar hukum rata-rata
50, 20, 10, 1, maka jika Anda ingin menjual 2 kristal ink dalam sehari, lakukan penawaran 100 kali. Kenapa 100 kali? Ya karena ini, ya 50 dikali 2. Jika rata-ratanya 50 terjual 1 kristal ink, jika ingin 2 kristal ink, maka lakukan penawaran 100 kali. Sama halnya ketika Anda ingin menjual 5 kristal ink dalam sehari, maka lakukan penawaran produk 250 kali dalam sehari. Penawaran di sini dalam artian Anda bisa melakukan melalui update status, iklan Facebook, FB Ads ya, kemudian presentasi offline dan lain sebagainya. Yang sekali presentasi barangkali Anda presentasi di hadapan 200-an audiens. Kemudian selanjutnya adalah hukum rata-rata perekrutan reseller. Hampir sama dengan hukum rata-rata penjualan produk, dalam hal perekrutan reseller baru ada hukum rata-ratanya. Misalkan, tiap Anda update status yang berkaitan dengan bisnis Anda, nah ini juga sudah saya pisah di dalam materi yang lain, bagaimana sebaiknya Anda memisah antara akun untuk jualan Anda, yaitu akun FB reseller atau fanpage, dengan akun Facebook system. Ya, ini sudah saya buat video terpisah, sebaiknya Anda pisah Facebook bisnis Anda dengan Facebook untuk penjualan. Facebook penjualan digunakan khusus untuk jualan produk, sedangkan Facebook sistem bisnis hanya untuk update status yang berkaitan dengan bisnis. Tujuannya adalah untuk menjaring reseller-reseller baru. Nah, kita kembali ke sini. Misalkan tiap Anda update status yang berkaitan dengan bisnis Anda di Facebook bisnis, misalkan 50 kali dalam sebulan, atau hanya cukup 1-2 kali sehari, maka biasanya ada 10 orang yang merespon positif bisnis Anda. 2 orang justru tertarik beli produk, dan hanya 1 orang yang bergabung menjadi reseller. Jadi hukum rata-rata yang Anda miliki adalah 50, 10, 2, 1. Nah, kita aplikasikan jika kita ingin melakukan perekrutan reseller baru. Jika Anda sudah mempunyai hukum rata-rata 50, 10, 2, dan 1, maka jika Anda ingin mendapatkan 1 orang reseller per bulan, informasikan bisnis Anda 50 kali dalam sebulan, atau cukup 2-3 kali dalam sehari kepada orang yang tepat atau tertarget dengan cara yang tepat, tidak dengan cara tag, inbox, atau melakukan spamming dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan melalui update status Facebook, presentasi offline, atau mencari kenalan baru dengan strategi prospecting yang sudah saya bahas di grup pelatihan. Ya, tertarget ini misalkan di akun Facebook bisnis Anda tidak menambah anak-anak yang alay, anak-anak muda yang SMP dan lain sebagainya, walaupun sebetulnya faktanya tetap ada, mereka punya bakat ya, tetapi ini hanya untuk lebih meningkatkan kualitas Facebook Anda menjadi kumpulan orang-orang yang tertarget ya. Bisa jadi Anda menambah orang-orang yang ahli dalam bidang internet marketing, bisa jadi Anda menambah pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya, orang-orang yang berpikiran positif. Sama halnya ketika Anda membangun Facebook untuk jualan ya dengan cara gratisan, saran saya Anda juga bisa menambah orang-orang yang tertarget. Misalkan Anda ingin jualan kristal ink, maka tambahlah misalkan perempuan-perempuan yang berada di sebuah grup yang membahas tentang kesehatan kewanitaan. Nah, ini yang saya maksud dengan tertarget. Ini akan saya bahas di video terpisah. Nah, intinya adalah lakukan hal ini terus-menerus dalam jangka panjang dan ajarkan kepada reseller Anda cara yang Anda lakukan. Intinya, 1 reseller per bulan adalah modal utama untuk membangun ribuan jaringan Anda. Jika Anda paham faktor kali, maka 1 reseller ini ketika bergabung dengan Anda benar-benar akan Anda hargai, benar-benar akan Anda bina dengan sepenuh hati, dengan seoptimal mungkin ya, Anda layani betul-betul, tentunya dengan memanfaatkan alat yang ada. Besarnya jaringan yang Anda ciptakan itu adalah diciptakan secara sengaja dengan cara yang sederhana dan mudah. Kerja cerdas. Misalkan bulan pertama Anda hanya sendirian, kemudian Anda melakukan semua trik yang ada di video ini dan ada di grup pelatihan, maka di bulan berikutnya Anda mendapatkan 2 orang reseller dengan hukum rata-rata yang sudah Anda terapkan.
Nah, dua orang reseller ini kemudian menerapkan cara yang sama dengan cara yang Anda lakukan. Mereka menduplikasi cara Anda sehingga mereka masing-masing mendapatkan dua orang reseller, sehingga total adalah 4 orang di jaringan Anda. Demikian terjadi seterusnya. Bulan keempat ada 8, ada 16, kemudian 32, 50, 100, 200, 400, 1000, dan di akhir bulan ke-12 Anda mendapatkan 2000 orang jaringan di dalam grup Anda. Apakah Anda melihatnya ini sebagai suatu hal yang mustahil? Ya, sekali lagi ini juga sudah saya buat di video terpisah dengan judul program penghasilan 50-100 juta, cukup 2 tahun saja. Anda dipermudah dengan alat kerja. Yang pertama adalah video pelatihan melalui YouTube. Ini video untuk melakukan prospecting yang sudah saya buat dalam 3 video. Anda cukup menyebar linknya saja, tentunya dengan cara yang elegan. Kemudian Anda juga punya grup pembinaan reseller. Jika Anda kesulitan untuk membina reseller Anda, maka Anda cukup memasukkan mereka ke dalam grup Nasanetpreneur atau grup-grup lain yang nantinya akan saya buat. Anda juga bisa memasukkan ke dalam grup WhatsApp, sehingga ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, maka grup inilah yang akan membantu Anda untuk membina para reseller Anda, sehingga reseller Anda akan berkembang. Mereka akan belajar berbagai macam materi yang ada di grup, yang ada di WhatsApp, sehingga mereka akan menduplikasi. Dan barangkali tanpa bimbingan Anda, tanpa bantuan Anda, tanpa komando dari Anda, mereka sudah jalan secara otomatis. Nah, inilah yang akan kita bangun. Kita akan menemukan calon-calon leader, ya, calon-calon rekan yang akan kita ajak kerjasama, agar mereka nantinya diharapkan ketika sudah memahami suatu sistem, mereka akan jalan secara otomatis bisnis ini walaupun tanpa kehadiran Anda. Saat itulah Anda sudah bisa dikatakan membangun sebuah sistem. Kemudian ada artikel-artikel PowerPoint, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Ada upline yang siap membina, ada leader NASA yang siap membantu, ada PT NASA yang menyediakan konsultan berbagai bidang. Kemudian diimbangi dengan produk berkualitas yang selalu bertambah dan sangat mudah dijual baik secara teknik online maupun offline. Ada brosur, VCD, kesaksian, dan lain sebagainya. Dan semua komponen yang mempermudah Anda di dalam berbisnis merupakan sebuah alat kerja. Keuntungan memiliki ribuan reseller, kita tahu bahwa 1 kali 1000 tidak sama dengan 1000 kali 1. Lebih baik Anda mempunyai 1000 orang reseller pemula yang bisa menjual produk hanya 1 produk per bulan, daripada Anda memiliki 1 orang master reseller yang bisa menjual walau 1000 produk dalam sebulan. Alasannya kita tahu bersama, ketika 1 master reseller ini dia menyerah, mengundurkan diri, atau karena faktor lain, pada akhirnya dia berhenti dari bisnis NASA, omset Anda akan hilang. Tetapi ketika Anda memiliki 1000 orang reseller yang walaupun masing-masing dari mereka hanya memakai produk sendiri atau bisa menjual 1 produk per bulan, maka ketika 50% dari reseller Anda menyerah atau mundur, Anda masih punya 500 omset. Bisnis kita akan semakin kuat dan stabil karena masing-masing reseller memiliki potensi yang berbeda. Ada yang ahli online, ada yang ahli offline, ada yang memasarkan kristal ik, ada yang memasarkan pupuk NASA. Semakin heterogen karakter reseller Anda, bisnis Anda semakin kuat. Pertama dalam hal produk yang dipasarkan, ya seperti yang baru saja saya jelaskan, ada yang memasarkan kristal ik, ada yang memasarkan herbal, ada yang memasarkan kosmetik, ada yang memasarkan pupuk organik, ada yang spesialis memasarkan kebutuhan sehari-hari, sabun, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal strategi pemasaran. Ada yang bermain online, di online pun ada yang bermain dengan website, ada yang menggunakan Facebook, ada yang dengan grup Facebook, ada yang dengan fanpage, ada yang dengan cara yang lain, ya, yang barangkali belum terfikirkan. Atau bisa juga dengan cara offline, ada yang kemudian presentasi massal, presentasi direct selling, dan lain sebagainya. Ya, semakin heterogen semakin bagus, dan semakin kuat bisnis Anda. Anda tidak dituntut menjadi orang yang ahli dalam menjual, tetapi akan diajarkan bagaimana mengelola orang-orang yang ahli dalam satu sistem. Ya, misalkan Anda gaptek, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang yang ahli dalam internet marketing.
Justru ketika Anda menjadi orang yang ahli malah bahaya. Ya, Anda akan terlena, bisa menjual sendiri dan Anda tidak percaya dengan orang lain. Ujung-ujungnya Anda adalah menjadi sebagai seorang pekerja saja. Semuanya dikerjakan sendiri. Justru ini yang bahaya. Anda hanya dituntut untuk bisa mengelola ahlinya internet marketing dan ahlinya offline marketing. Temukan potensi dalam diri Anda dengan menyiapkan diri mengikuti seminar menembus batas per 6 bulan sekali. Jika Anda merasa tidak mampu menjual produk sendirian, maka manfaatkan kemampuan orang lain. Bisa jadi ketika kita melakukan teknik prospecting, kita kemudian menemukan satu agen yang berpotensi dan dia ternyata adalah ahlinya Facebook marketing. Dan bisa jadi penjualannya sangat-sangat melejit. Ya. Percaya atau tidak, saya sendiri adalah seorang yang awam di dalam dunia internet marketing. Karena kekuatan sistem, pada akhirnya saya berhasil menemukan rekan-rekan yang dahsyat, ya, yang luar biasa, yang mampu melakukan penjualan produk yang sangat banyak, ya. Mampu menjual bahkan sampai 500 kristalik dalam sebulan. Ya, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi intinya adalah jangan pernah lakukan itu sendiri. Duplikasikan kemampuan Anda kepada orang lain. Bekerja cerdaslah dan jangan berharap kekayaan cepat dari bisnis ini. Nikmati prosesnya, fokus pada hasil. Tidak ada yang gagal di dalam bisnis ini. Yang ada adalah berhasil atau menyerah. Prinsip rekrutmen reseller. Prinsip pertama, dalam melakukan prospecting, temukan hot button atau kebutuhan prospek. Ya, tidak selalu calon prospek Anda tertarik bergabung NASA dari segi keuntungan finansial. Bisa jadi dari sisi yang lain, misalkan tertarik dengan visi misi perusahaan, ingin membantu orang lain sembuh dari penyakit, atau bahkan tidak sedikit yang bergabung di bisnis NASA karena karakter distributor NASA yang ramah, suka berbagi ilmu dan lain sebagainya. Hindari berpikir subjektif dalam menilai calon prospek. Contoh ketika ada orang yang tertarik bergabung NASA bersama Anda, tetapi karena dia gaptek, jangan kemudian Anda sepelekan. Bisa jadi dia punya potensi lain, misalkan punya paman yang memiliki 100 hektar lahan kelapa sawit di Sumatera misalnya. Nah, bukankah ini juga merupakan potensi besar bagi perkembangan bisnis Anda? Karena kita juga tidak pernah tahu dari mana arah rezeki kita dan rezeki calon prospek kita. Seringkali kita mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Dan yang terpenting, lakukan semua langkah di dalam video ini dan aplikasikan semua materi yang ada di grup NASA Netpreneur, kemudian duplikasikan kepada seluruh jaringan reseller Anda. Nah, ini sedikit bonus tambahan cara membaca rapat dan filosofi bisnisnya. Sebelum saya tutup, rapat Anda bisa akses di situs Natural Nusantara Co.id. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, ada BV, ini merupakan BV pribadi dan ini adalah omset pribadi kita. Ketika kita sudah membangun sistem, maka di sini kita cukup melakukan tutup point yang besarnya untuk Silver Manager ke atas minimal 100 poin. Nah, di sini ada angka personal omset, ya. Di sini ada omset grup total. Ini bukan bonus, ya, bukan bonus rupiah yang didapatkan, tetapi ini ada angka 153 juta. Ini bisa kita zoom, kita perbesar. 153 juta sekian. Intinya adalah ini statement rapat saya pribadi. Intinya saya beserta tim berhasil mengumpulkan uang sebanyak 153.594.450 rupiah dari anggaran iklan perusahaan. Ya, ini bukan untuk saya pribadi tetapi dibagi-bagi kepada saya dan tim. Nah, di sini bisa kita lihat ada sekitar 8 rabat yang bisa kita terima ketika kita bisa membangun sebuah sistem. Kemudian yang selanjutnya, di dalam web NASA ketika kita sudah akses rabat distributor, maka di kolom kiri, ya, di sini ada frontline kita.
atau orang yang langsung kita sponsori. Ya, ini adalah frontline kita. Kemudian di sisi kanan ini adalah omsetnya. Omset dari distributor ya sebelum manajer, maka akan diakumulasi di sisi kiri. Ya. Kemudian omset penjualan dari manajer sampai Crown maka akan diperhitungkan di kolom kanan. Nah, ini contoh PV yang cukup seimbang walaupun ada beberapa jaringan yang belum seimbang di sini. Nah, di sini kita hanya bisa melihat ke bawah. Artinya ini ada tombol down. Ini kita bisa melihat masing-masing dari downline jaringan kita. Apa artinya? Artinya adalah kita dituntut bisa fokus kepada jaringan kita. Ya. Jadi kita tidak perlu fokus kepada upline kita karena kita tidak bisa melihat siapa upline-nya upline kita. Ya. Siapa upline-nya upline kita. Jadi kita hanya bisa melihat ke bawah. Nah, ini merupakan sebuah filosofi bahwa mari kita fokus kepada jaringan kita. Tidak perlu kita fokus kepada upline kita. Kita fokus membantu downline kita minimal membantu mereka mempunyai penghasilan minimal 30 juta per bulan. Maka insya Allah kita akan semakin dipermudah dalam mencapai cita-cita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali saya yakin masih sangat banyak kekurangan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Video ini yang merupakan gambaran secara global bisnis masa dari A sampai Z. Semoga sukses untuk Anda. Sampai ketemu di video pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.